ila
قال وقيل أوحى الله تعالى إلى عزير النبي فقال يا عزير إذا أذنبت ذنبا صغيرا فلا تنظر إلى صغره وانظر إلى من أذنبت له وإذا أصابك خير يسير فلا تنظر إلى صغره وانظر إلى من رزقك وإذا أصابك بلية فلا تشكوني إلى خلقي كما لا أشكوك إلى ملائكتي إذا صعدت إلي مساويك. Masyaallah hadirin wal hadirat, Bapak, Ibu jamaah musalla al-islah rahimahullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam Jumat yang mulia ini. Kembali kita dapat berkumpul duduk bersama untuk melanjutkan ta'lim rutin yang kita adakan setiap malam Jumat ba'dal maghrib dalam pelajaran ilmu tasawuf di dalam pembahasan kitab Nasaihul Ibad karya al-Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah dibahas mengenai maqalah ke-21 daripada maqalah atau nasihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Bahwasanya beliau memberikan nasihat, jadilah kamu di hadapan Allah sebaik-baik manusia dan jadilah kamu di hadapan dirimu sejelek-jelek manusia, seburuk-buruk manusia, dan jadilah kamu di hadapan manusia lainnya adalah seseorang ya seperti yang lainnya. Jadi yang pertama, kedua sudah kita bahas, kalau di hadapan Allah, menghadap Allah, beribadah kepada Allah dalam keadaan sebaik-baiknya. Kalau kita melihat kepada diri kita sendiri, jadilah seburuk-buruk manusia, tidak pernah memandang dirinya lebih baik dari yang lain. Nah, kalau di hadapan manusia yang lain, maka kita adalah bagian dari mereka. Artinya kita tidak ada kelebihan, tidak ada keistimewaan. Ya, maka kata Syekh Nawawi, sesungguhnya Allah Ta'ala membenci, tidak menyukai apabila hambanya merasa berbeda dari yang lainnya, merasa lebih hebat, merasa lebih pintar, merasa lebih kaya, merasa lebih berpendidikan, merasa lebih tinggi status sosialnya, dan lain-lain, merasa lebih tampan, lebih cantik. Ya, padahal tolak ukur kemuliaan seseorang bukan dari fisiknya, bukan dari postur tubuhnya, bukan dari status sosialnya, melainkan kemuliaan seseorang itu diukur dari takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dialah yang bertakwa kepada Allah, yang paling benar-benar memegang ketakwaan. Maka dari itu kita diajarkan satu doa oleh Syekh Nawawi Al-Bandani rahimahullah. Kata beliau, bacalah doa, Allahumma ja'alni saburan waj'alni syakuran waj'alni fi 'aini saghiran wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang penyapa, dan jadikanlah saya orang yang sangat bersyukur, dan jadikanlah saya di mata saya, di diri saya adalah orang yang kecil, wa fi a'yunin nasi kabira, dan sedangkan di mata manusia saya orang besar. Nah, ini adalah doanya. Jadi minta supaya dijadikan orang yang penyapa,
orang yang selalu bersyukur, orang yang merasa dirinya rendah, dirinya kecil. Bukan orangnya kecil, bukan ya. Tapi apa? Merasa dirinya nggak bisa apa-apa, merasa dirinya nggak punya apa-apa. Sedangkan di mata manusia orang-orang itu mengatakan ini orang besar. Jadi penilaian itu bukan dari diri kita, penilaian itu dari orang lain. Maka dari itu kita nggak perlu mempublikasikan atau kita nggak perlu menunjukkan apa yang kita miliki. Ya, apalagi kepada para pecinta kita, para pengikut atau para orang-orang terdekat kita. Ya, karena tidak akan menambah kecintaan kepada kita dan tidak perlu menunjukkan siapa diri kita kepada pembenci kita, karena tidak akan mengurangi kebenciannya kepada kita. Ya, makanya dalam hidup ini seperti di dunia maya, di dunia medsos, sosmed. Ini sekarang kita alhamdulillah udah 2 minggu ibaratnya ini direkam nih sama Kang Randy. Ya alhamdulillah ini dimasukin ini di YouTube ini. Makanya nanti Bapak Ibu yang punya HP-nya Android, silakan buka YouTube, buka channel Ayah Ayo Wae. Gitu. Ya, nama channelnya Ayah Ayo Wae. Ada-ada aja. Tapi isinya ngaji, zikir, maulid, masya Allah. Ya, kita doain supaya berkembang, ya, berkah, manfaat untuk umat Islam, manfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, and share, gitu, ya, Bapak Ibu. Ya, jamaah rahimahullah. Jadi hidupnya seperti di sosial media. Ada namanya netizen, ada namanya haters, gitu. Ya, nanti ya Pak netizen nih Pak, ya, tukang komentar, tapi komentarnya positif, ya, komentarnya baik. Tapi ada lagi haters, ya, tukang kritik tapi dengan kritik yang negatif, tidak membangun, tidak memberikan saran dan tidak memberikan masukan, hanya ada ujaran kebencian. Hanya ada caci dan maki dan lain sebagainya. Pada itu kita nggak perlu takut dengan orang yang cinta atau orang yang benci. Nah, orang yang cinta kepada kita tidak akan menjauh dari diri kita. Orang yang membenci kita pun tidak akan mendekat kepada kita, karena tujuan kita bukan mereka, tapi tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimahullah, kita lanjutkan pelajaran kita yang ke-22. Bahwasanya makalah yang ke-22 dikatakan auhallahu ta'ala ila Uzairin Nabi alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Uzair alaihi salam. Nah, ini jarang kita dengar nih Pak. Ya, jarang kita dengar Bu. Nabi Uzair yang kita tahu dan yang kita wajib hafal nama-namanya adalah 25 nabi dan rasul. Dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Uzair ini gak masuk yang 25. Dia masuknya kepada 124.000 nabi. Karena totalnya nabi sering kita ulang, sering kita ingatkan, jumlah para nabi 124.000 nabi. Nah, sedangkan rasul 313 rasul atau 315 rasul. Yang wajib diimani, diketahui nama-nama mereka 25 nabi dan rasul. Yang paling besar ujiannya, yang paling dekat, yang paling banyak kemuliaannya 5 nabi dan rasul yang disebut ulul azm. Itu Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Nah, ini ada satu
nabi namanya Uzair. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Uzair ini adalah seorang nabi yang hidup di mayoritas kaum Yahudi, dan salah satu nabi yang hafal seluruh kitab suci Taurat dari mulai awal sampai akhir. Dia yang hafal dan dia saja, yang lain gak ada yang hafal. Ya, jadi selain Nabi Musa alaihissalam yang memang penerima Taurat, ya, itu ada Uzair alaihissalam yang menghafal isi Taurat. Bahkan dia tuh pernah ditantang untuk menulis kitab Taurat dari awal sampai akhir, karena dia hafal, dia tulis. Bahkan dari mukjizatnya dia tulis gak pakai pulpen, gak pakai pena, tapi pakai telunjuk dia tulis sampai akhir. Dan itu terbukti. Dan seketika itu orang-orang Yahudi mengatakan, oh ini bukan Uzair, ini anak Allah, ini anak Tuhan. Nah, sehingga orang-orang Yahudi ini Pak, yang mengklaim atau menyatakan bahwasanya Uzair anak Tuhan, karena hafal di luar kepala isi Taurat. Ya maksudnya benar-benar hafal. Ya beda sama kita. Alhamdulillah Ustaz, saya mah hafal Al-Quran di luar kepala. Ya di luar, dan dekat ya. Ya, jadi Bapak Ibu jamaah, ini namanya Uzair. Sehingga Allah katakan, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah. Dan mereka orang-orang Yahudi berkata Uzair anak Allah, sedangkan orang-orang Nasrani berkata Isa anak Allah. Padahal kita semua meyakini lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu gak punya anak, Allah gak punya bapak, wahdahu la syarika lah. Tapi orang-orang Yahudi menyatakan Uzair itu anak Allah. Nasrani mengatakan ya Isa itu anak Allah. Ya inilah yang disebut dengan kemusyrikan, artinya menduakan Allah Subhanahu wa taala, meyakini ya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Uzair, Bapak Ibu jamaah, memiliki salah satu mukjizat yang kiranya belum pernah didapat oleh nabi-nabi yang lain. Selain beliau ini hafal isi Taurat, ya, beliau ini disangka sebagai anak Tuhan. Yang ketiga, Nabi Uzair ini pernah tidur selama 100 tahun namanya. Masya Allah. Ya, tidur 100 tahun, bayangin Pak. Kita tidur seharian aja badan rentaknya kayak apa itu? Ya, bokelnya kayak apa? Cuman bagi orang yang tukang tidur itu kenikmatan yang abadi. Wah, amin dari itu. Ya, jadi jawab sekali. Tukang tidur amin dari itu ya. Masya Allah. Ini Nabi Uzair, kembali lagi, beliau ini dikasih mukjizat tidur 100 tahun. Tuh, seperti ceritanya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi lebih hebat lagi, lebih lama lagi, tidur selama 3 abad 9 tahun. 309 tahun. Ya, jadi kalau tidurnya dari umur 3 tahun, bangun-bangun udah 313 tahun tuh. Iya, Masya Allah. Ini luar biasa. Ini Ashabul Kahfi 309 tahun. Ya, kalau Nabi Uzair 100 tahun. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, termasuk kenikmatan, termasuk karunia anugerah yang jarang disyukuri oleh manusia adalah nikmat tidur. Ya, maka dari itu Allah katakan wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan malam harimu sebagai tempat istirahat. Ya, maka dari itu Bapak Ibu jamaah, tatkala kita bisa memejamkan mata, mengistirahatkan pikiran, tenaga, kekuatan, maka itu adalah anugerah yang patut disyukuri. Alhamdulillah. Maka kalau bapak pulang, kalau ditegur, dimarahin bininya, Pak kenapa tidur mulu? Saya lagi ngamalin amalan Ashabul Kahfi sama amalan Nabi Uzair gitu. Ya, jadi tukang tidur ya, ibu-ibu yang marah sama saya ya.
sehingga hancur kotanya. Kemudian ketika dia sampai ke kota itu, dia lihat keadaannya carut marut, hancur-hancuran. Kemudian langsung berpikir, apakah seperti ini nanti hari kiamat? Jadi dia berpikir gitu, apakah seperti ini nanti hari kiamat? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Apabila bumi digoncangkan, isi bumi, perut bumi dikeluarkan, planet-planet berbenturan, maka manusia berkata, ya, wa qala al-insanu ma laha. Ini hari apa? Ini adalah hari kebangkitan atau hari kiamat. Jadi jamaah rahimahullah, ini Nabi Uzair bukan mengingkari hari kiamat, bukan. Nabi Uzair ini kepengen tahu bagaimana Allah Ta'ala nanti akan membangkitkan makhluk-makhluk yang sudah mati, menghidupkan manusia, menghidupkan binatang, menghidupkan lagi kembali alam yang sudah hancur-hancuran. Nah, seketika itu Allah langsung kabulkan tuh keinginan Uzair, maka Uzair ditidurkan oleh Allah. Maka dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 259, satu ayat full itu menerangkan tentang kisah Uzair. Aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha. Ketika itu Allah matikan, artinya Allah tidurkan Uzair selama 100 tahun. Dan dia pengen tahu bagaimana caranya Allah membangkitkan makhluk yang sudah mati. Allah menghidupkan manusia yang sudah mati, binatang yang sudah mati. Maka saat itu usianya Uzair itu 40 tahun. Ya, kata para mufassirin, usianya Uzair saat itu 40 tahun. Ya, kemudian ditidurkan selama 100 tahun. Ketika bangun, fa'amatahu Allahu mi'ata 'amin tsumma ba'atha. Qala, lalu datanglah malaikat Allah bertanya kepada Uzair. Qala, kam labitha? Hai Uzair, berapa tahun kamu tidur? Qala, labithu yawman aw ba'da yawm. Saya tidur ini hanya sehari atau setengah hari. Ya, jadi dia merasa tidur baru cuma sehari. Karena dia ditidurkan Allah di siang hari, di awal zuhur, kemudian dibangunkan di awal asar. Ya, jadi kayak baru sehari. Padahal dia tidur itu, kata malaikat, qala bal labithta mi'ata 'amin. Kamu tuh tidur sudah 100 tahun, hai Uzair. Kaget dia. Kalau bahasa punya sekarang, wow, amazing begitu. Ya, kamu amazing 100 tahun. Perasaan kayak baru setahun. Perasaan kayak baru setengah hari. Itulah kekuasaan Allah. Maka kata malaikat, kalau kamu gak percaya, fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Hei Uzair, kalau kamu gak percaya, kamu lihat makanan kamu dan minuman kamu yang memang tidak hancur. Karena memang Allah ya jadikan makanan minuman yang ada dekat Uzair itu gak hancur. Di antaranya itu gandum, ya, sama ada minuman yaitu minuman inap, anggur. Jadi tak hancur tuh gandumnya, rotinya masih ada, terus anggurnya masih ada, masih utuh. Cuma kata malaikat, wanzur ila imarika wala naj'alaka ayatan linnas. Pas dia melihat ke kendaraannya, ketunggangannya itu keledai. Karena zaman dulu itu kendaraan kalau nggak ontak, kuda, keledai. Itu pas dilihat tinggal tulang belulang doang. Ya, jadi tinggal tengkoraknya doang gitu. Bahasa kita fosil. Jadi cuma fosilnya doang udah mati. Wanzur ilal 'idhami kaifa nunshiduha tsumma nafsuha lahma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan itu keledainya si Uzair. Tiba-tiba yang tadinya tulang belulang, tengkorak, fosil, tahu-tahu bisa hidup lagi. Tahu-tahu dagingnya tumbuh lagi, kulitnya balik lagi, matanya melek lagi, hidungnya mencium lagi, telinganya mendengar lagi. Akhirnya mulutnya berteriak lagi, suaranya teriak lagi, bahkan suaranya yang sangat keras. Kata ulama sampai-sampai urat itu keledai putus.
Ya, karena keledai itu memang salah satu kejelekannya adalah dia tukang teriak. Ya, karena kalau Bapak Ibu jamaah, ya kalau mungkin di Indonesia nggak ada, kalau di Arab begitu. Ya paling berisiknya binatang itu keledai. Makanya kalau ada orang teriak mulu, ya keledai itu orang. Iya, kenapa? Cerewet, teriak. Nah ini saking kagetnya melihat keadaan ini binatang teriak sampai uratnya putus. Dia sangka udah hari kiamat. Kemudian ketika binatang ini hidup lagi, falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Disitulah Uzair baru yakin bahwasanya saya mengetahui, bahwasanya saya yakin, saya percaya ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dihidupkan lagi selama berapa tahun? Selama 100 tahun. Ya, dan ini adalah teori ya ilmiah yang tidak bisa dipecahkan sampai sekarang. Ya, orang-orang peneliti itu baku, ya, para arkeolog, para ya, ilmuwan, mereka mencari-cari teori ini dan ingin membuktikan secara sains, mereka nggak bisa. Bagaimana seseorang bisa tidur selama ratusan tahun? Ya, selama ratusan tahun. Bagaimana Ashabul Kahfi tidur, kemudian Nabi Uzair juga tidur, dan ini ia dibenarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka dari itu ini salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Uzair alaihi salam. Ya, Nabi Uzair alaihi salam. Maka dari itu Allah mewahyukan, memberikan satu firman kepada Uzair yang isinya ada 3 poin atau 3 pelajaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, faqala ya Uzair, hai Uzair, idza aznabta dhanban saghiran fala tanzur ila sighari wanzur ila man aznabta lahu. Yang pertama, apabila kamu berbuat dosa dan dosanya dosa kecil, maka jangan lihat dari dosa kecil itu, tapi lihatlah kepada siapa kamu berbuat dosa. Yang kedua, wa idza asabaka khairun yasir fala tanzur ila sighari wanzur ila man razaqak. Kalau kamu itu mendapatkan kebaikan rezeki walaupun sedikit, maka jangan lihatlah kepada rezeki yang dikit, tapi lihatlah kepada siapa yang memberikan rezekimu. Wa idza asabaka baliyatun, yang ketiga, apabila kamu tertimpa musibah, tertimpa bala malapetaka, fala tashkuni ila khalqi, maka jangan kamu mengeluh kepada makhluk-makhluk saya, kepada hamba-hamba saya yang lain. Kama la ashkuka ila malaikati, sebagaimana saya, kata Allah, tidak mengeluh, tidak komplain ketika malaikat datang kepada saya, idza sa'idat ilayya masawika, kemudian malaikat menyetorkan lembaran-lembaran keburukanmu, lembaran dosamu, lembaran kemaksiatanmu. Saya tidak komplain kepada malaikat, saya tidak mengeluh kepada malaikat. Maka ini 3 pelajaran ya yang diberikan kepada Nabi Uzair alaihissalam. Yang pertama, kalau kita buat dosa, walaupun dosa kecil, jangan lihat kecilnya, tapi kita lihat kepada siapa berbuat dosa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perlu kita tanamkan Bapakku, kita brainwash, kita cuci otak anak-anak kita supaya mereka bisa terhindar dari dosa sedini mungkin. Apalagi kalau mereka sudah balik, sudah dewasa, ya mungkin bapak nggak bisa memerhatikan kamu 24 jam, mungkin ibu nggak bisa mengawasimu sehari semalam, tapi ada yang mengawasi kamu 24 jam. Innahu huwas samiul basir, dialah Allah yang maha mendengar, yang maha melihat. Ya, maka kita kasih itu pemahaman. Ya, artinya apa? Ini kita tidak senantiasa melepas begitu saja. Kalau ada anak kita, cucu kita, keluarga kita bermaksiat, ya kita ingatkan itu. Ya, kamu jangan melihat dosanya dosa kecil, tapi lihat kepada siapa kamu berbuat dosa. Karena sekarang berapa banyak orang, jangankan dosa kecil, Pak, dosa gede aja dia merasa itu dosa kecil. Ya, dosa-dosa itu merasa dosa yang sepele. Ya, itu merasa kalau juga diampuni Allah, emang surga punya ente kan begitu. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, kita senantiasa ingat
sekecil apapun perbuatan dosa, kalau kita berbuat, kita akan mendapatkan daripada dosa yang mana kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang pertama, pelajaran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Uzair alaihissalam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Rajab, yaitu sekarang sudah masuk Jumat pertama Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, amin ya rabbal. Wallahu a'lam bishawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعين على الصيام والقيام وعنا من جميع الافات والآثام. ربي زدنا علما وارزقنا رحمة، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل